Kembali lagi di podcast Sejarah Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas tentang perjuangan Kalimantan melawan VOC dan Belanda yang pastinya sangat penting dan seru sekali karena di dalamnya ada Pangeran Antasari dan peran penting suku Dayak. Betul banget. Kalau ngomongin perjuangan melawan penjajahan, ternyata Kalimantan juga punya sejarah perlawanan yang kuat dan penuh semangat pantang menyerah. Iya, bahkan perjuangan mereka bikin VOC dan Belanda kesulitan menguasai wilayah Kalimantan. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke dalam perlawanannya, kita bahas dulu nih penyebabnya. Kenapa Kalimantan bisa melawan VOC? Salah satu penyebab utama adalah monopoli perdagangan. VOC memaksa rakyat hanya berdagang dengan mereka. Harga barang juga ditentukan oleh pihak VOC. Nah, oleh karena itu akibatnya rakyat dan pedagang lokal itu rugi besar. Kenapa? Apalagi Kalimantan terkenal dengan perdagangan lada yang nilainya cukup tinggi saat itu. Bukan cuma soal perdagangannya ya, VOC juga ikut campur dalam urusan kerajaan. Benar. VOC ikut menemukan penguasa kerajaan dan membuat perjanjian yang menguntungkan mereka sendiri. Jadi, kerajaan Banjar merasa kedaulatannya terganggu. Selain itu, rakyat juga mengalami penindasan, pajak tinggi, dan aturan perdagangan yang bikin kehidupan rakyat makin susah. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam bentuk perlawanannya. Yang pertama ada perlawanan dari Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar menolak monopoli perdagangan VOC. Mereka juga tidak mau seluruh perdagangan dikuasai Belanda. Makanya pasukan Banjar mulai menyerang pos perdagangan VOC dan kapal-kapal Belanda. Tujuannya supaya kekuatan ekonomi melemah ya? Iya, karena kalau perdagangan terganggu, VOC juga mengalami kerugian besar. Selain itu, menyerang pos perdagangan, Kesultanan Banjar juga menolak kerjasama kalau nggak salah. Jadi gitu ya? Iya. Kalau ngomongin perjuangan rakyat Banjar, pasti gak bisa lepas dari Pangeran Antasari. Betul banget. Karena Pangeran Antasari adalah pemimpin besar dalam perang Banjar melawan Belanda. Apa sih yang ngebuat mereka melakukan perlawanan? Karena Belanda semakin banyak ikut campur dalam pemerintahan kerajaan Banjar dan menguasai wilayah-wilayah penting. Oleh karena itu, rakyat juga makin menderita karena penindasan dan pajak yang berat. Akhirnya, Pangeran Antasari memimpin rakyat untuk melawan Belanda supaya rakyat pun tidak terlalu susah ke depannya. Strategi yang dibuat oleh Pangeran Antasari ini juga menarik banget gak sih? Iya, beliau menggunakan strategi perang gerilya. Nah, perang gerilya itu adalah strategi menyerang secara tiba-tiba dan berpindah tempat secara cepat. Kenapa demikian? Karena wilayah Kalimantan itu banyak hutan dan sungai. Jadi strategi ini tuh sangat efektif. Benar. Pasukan Belanda kesulitan menemukan lokasi pasukan Banjar karena mereka sering berpindah dan bersembunyi di pedalaman. Jadi mereka susah nemuinnya ya? Susah, soalnya kan bersembunyi dalam pedalaman. Iya, banyak semak-semak, hutan di dalam tengah hutan ya. Dan mungkin malam hari yang gelap. Iya, dan di sana pun mungkin kalau di dalam hutan kita kekurangan ada pencahayaan dari listrik ya, karena masih jarang gitu ya, apalagi udah ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, dalam perjuangan ini suku Dayak juga punya banyak peran penting banget loh. Apa sih peran penting itu? Suku Dayak membantu Banjar menyerang Belanda dan menjaga wilayah pedalaman. Karena mereka sangat mengenal hutan, mereka juga bisa menunjukkan jalur rahasia. Oh begitu. Kalau nggak salah mereka juga membantu menyediakan makanan dan tempat perlindungan. Hara menyerah, wajah sampai kaputing. Nah, keren banget gak sih semboyan ini?
yang berarti pantang menyerah sampai titik akhir perjuangan. Samboyan ini juga menjadi penyemangat untuk rakyat Banjar terus melawan penjajah. Wow, keren banget ya ternyata. Iya, Banyak pelajaran yang kita dapat dari perjuangan Kalimantan ini. iya, karena yang pertama kita bisa bertahan hidup nih di tengah-tengah hutan gitu tanpa penerangan, tanpa apapun. Kita nggak tahu bakal ada Hewan penyerangan buas, hewan gitu. buas. Iya. Dan suku Dayak juga membantu peran itu gitu. Iya, kita juga nggak tahu ya kalau misalnya kita di posisi itu kayak gimana ya. Betul Pasti sekali. bingung. Nggak Pasti tahu nih bingung. kita bakal kayak gimana. Belum tahu masih bisa bertahan atau enggak. Betul. Oke teman-teman, sekian saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.